Ya, kemenangan saudara di tahun yang baru kalau saudara mempunyai good start. Amin. Kalau saudara memulai dengan sesuatu excitement di dalam tahun yang baru ini, maka dari itu saudara akan mengakhiri tahun yang baru ini dengan penuh excitement, ya, penuh dengan sukacita. Kalau saudara sudah loyo, aduh nanti apa yang terjadi di dalam tahun 2010, maka dari itu saudara akan mengalami kekalahan demi kekalahan. Maka dari itu saya ingin mengajak saudara ya untuk memasuki tahun yang baru bersukacita bersama Tuhan. Sebab dia mengatakan akan bersama-sama dengan kita. Ada amin saudara. Ya, mari kita buka bersama-sama di dalam kitab Joshua. Kitab Joshua pasal yang pertama ayat yang kelima sampai ayat yang ke-9. Joshua pasal yang pertama ayat yang kelima sampai ayat yang ke-9. Saudara sudah mendapatkan? Kalau sudah katakan amin. Kalau belum, saya tunggu saudara. Ya, sudah mendapatkan semuanya? Kitab Joshua pasal yang pertama. Yang sudah katakan amin. Haleluya. Dikatakan seorang pun tidak akan dapat bertahan menghadapi engkau seumur hidupmu. Seperti aku menyertai Musa, demikianlah aku akan menyertai engkau dan aku tidak akan membiarkan engkau dan tidak akan meninggalkan engkau. Saya akan ulang di dalam ayat yang kelima, dikatakan bahwa aku akan menyertai engkau, aku tidak akan membiarkan engkau dan tidak akan meninggalkan engkau. Ayat yang keenam, kuatkanlah, teguhkanlah hatimu, sebab engkaulah yang akan memimpin bangsa ini memiliki negeri yang kujanjikan dengan bersumpah kepada nenek moyang mereka untuk diberikan kepada mereka. Hanya kuatkan dan teguhkanlah hatimu dengan sungguh-sungguh, bertindaklah hati-hati sesuai dengan seluruh hukum yang telah diperintahkan kepadamu. Bertindaklah hati-hati sesuai dengan seluruh hukum yang telah diperintahkan kepadamu oleh hambaku Musa. Janganlah menyimpang ke kanan ataupun ke kiri, supaya engkau beruntung kemanapun engkau pergi. Ayat yang ke-8, janganlah engkau lupa memperkatakan kitab Taurat ini, tetapi renungkanlah itu siang dan malam, supaya engkau bertindak hati-hati sesuai dengan segala tertulis di dalamnya, sebab yang demikian perjalananmu akan berhasil dan engkau akan beruntung. Ayat yang ke-9, bukankah telah kuperintahkan kepadamu, kuatkan, teguhkanlah hatimu. Jangan kecut dan tawar hati, sebab Tuhan Allahmu menyertai engkau kemanapun engkau pergi. Sesuatu ayat yang boleh membuat saudara dan saya bersukacita. Ayat ini dituliskan tentunya bukan untuk Joshua. Ayat ini dituliskan untuk saudara dan saya. Berapa banyak katakan amin? Kalau ayat ini ada di dalam firman ini, maka dari itu ayat ini ada sampai saat ini, berarti ayat ini untuk saudara dan saya juga. Dikatakan di dalam ayat yang kelima, ayat yang luar biasa, Allah berjanji yang mengatakan bahwa aku akan menyertai engkau. Tuhan akan menyertai. Dikatakan juga Tuhan tidak akan membiarkan. Dan dikatakan juga dia tidak akan meninggalkan engkau. Tuhan akan menyertai kita. Tuhan akan bersama-sama dengan kita di dalam tahun yang baru ini. Berapa banyak saudara percaya bahwa Tuhan akan menyertai saudara? Berapa banyak saudara percaya bahwa Tuhan tidak membiarkan saudara? Berapa banyak saudara percaya bahwa Tuhan tidak meninggalkan kita? Saudaraku, merupakan suatu janji di dalam kehidupan kita. Di dalam kehidupan setiap yang percaya kepada Tuhan. Bahwa Tuhan tidak pernah meninggalkan. Tuhan akan menyertai kita. Tidak membiarkan kita. Berarti Tuhan akan menyertai senantiasa. Bahwa sebelum kita jatuh, Tuhan bersama-sama dengan kita, Tuhan sudah menopang akan kita. Tidak akan dibiarkan saudara tergeletak. Ada amin saudara.
Dikatakan bahwa Tuhan tidak membiarkan, meskipun mungkin karena kebandelan kita, mungkin karena kita teledor, mungkin karena kita lupa, maka dari itu kita menyimpang ke kanan ataupun ke kiri. Tetapi firman Tuhan katakan bahwa Tuhan tidak membiarkan saudara. Ada amin saudara. Maka dari itu di dalam perjalanan bersama dengan Tuhan, di dalam kehidupan saya seringkali tidak semuanya mengerti akan kehendak daripada Tuhan. Tidak semuanya mengerti akan rencana daripada Tuhan. Seringkali saya berjalan sesuai dengan hikmat saya. Meskipun saya berdoa Tuhan meminta pimpinan, tetapi sepertinya Tuhan tidak memimpin saya. Tetapi satu hal yang saya yakin, saya akan tetap berjalan. Karena apa? Karena meskipun saya berjalan di dalam hal yang salah, Tuhan tidak membiarkan saya. Tuhan tidak pernah membiarkan saya membuat sesuatu kepastian. Seringkali orang takut melakukan sesuatu. Tetapi kalau saya boleh katakan, saya tidak takut melakukan sesuatu. Kenapa? Karena Tuhan tidak membiarkan saya. Tuhan tidak membiarkan akan kehidupan saudara. Mungkin di dalam transaksi bisnis saudara melakukan yang salah. Tetapi sekali lagi, firman Tuhan katakan, Tuhan tidak membiarkan. Tuhan menjaga akan kehidupan kita. Mungkin di dalam memilih akan sekolah saudara. Mungkin saudara takut, oh ini betul atau enggak.